Jepang adalah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional di Asia Timur. Jepang masuk ke Indonesia sebelum Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Krisis ekonomi pada tahun 1937 yang melanda dunia ternyata tidak begitu terdampak bagi negara Jepang. Jepang berhasil mengatasi dampak buruk dari hasil resesi global tersebut. Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Hal ini berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang ikut terdampak pada krisis perekonomian tersebut. Perekonomian Belanda kian terpuruk. Faktor inilah yang menyebabkan awal mulanya masuk Jepang ke Indonesia. Dikutip dari tulisan Hidayat Parinduri yang dikutip pada laman tirto.id tanggal 21 Februari tahun 2022 menjelaskan, pada tahun 1938 sampai dengan 1939, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi komoditas negara utama ekspor dari Hindia Belanda yang diperoleh dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi ini membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai 1939 untuk berinvestasi ke Indonesia. Pada tanggal 1 September 1939, Perang Dunia Kedua meletus. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang di blok fasisme bersama Jerman dan Italia. Sedangkan Belanda menjadi bagian sekutu yang dimotori oleh Amerika Serikat dan di Inggris. Situasi ini tentu yang merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi ke Indonesia, serta mengimpor hasil kekayaan alam dari Hindia Belanda. Atas dasar itulah Jepang mengincar Indonesia untuk dikuasain guna kebutuhan perang dan industri. Jepang menginginkan mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya. Hal ini melalui serangan Jepang pada militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada 7 Desember 1941. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, yang diperkirakan akan membuka jalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Pemerintahan kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Sjaarda van Stauffenberg-Staatshoorn menyatakan perang kepada Jepang. Kemudian, Jepang merespon tentangan tersebut dengan mengirim pasukannya di kawasan Tarakan, Kalimantan Timur. Pada 1942, keesokan harinya, wilayah Tarakan berhasil diduduki oleh Jepang. Alasan Jepang pertama kali mendarat di Kalimantan dan bukan di Batavia, karena Tarakan adalah salah satu kota yang memiliki sumber daya minyak bumi yang sangat besar. Sebelum Jepang menguasai Indonesia, pada tahun 1942, Belanda lebih dulu menguasai tanah air sejak abad 17. Pada saat itu, Belanda telah menjadikan Tarakan sebagai kota penting karena memberikan 1.700 sumur minyak dan lapangan udara. Itulah mengapa kependudukan Jepang pertama dilakukan di Tarakan, bukan di Jawa. Karena mereka memang memerlukan kekayaan minyak bumi untuk memenuhi perang Pasifik. Setelah menguasai Tarakan, kependudukan Jepang merembet ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, termasuk Maluku Timur, Balikpapan, dan Pontianak. Misalnya masing-masing dikuasai Jepang. Tanggal 24 Januari dan tanggal 29 Januari 1942 berikut berturut-turut pada tanggal 3 Februari dan 10 Februari 1942. Giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Jepang pun melanjutkan ekspedisi ke wilayah Sumatera pada tanggal 14 Februari 1942. Jepang mengerahkan pasukan payung ke Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki oleh Jepang. Melihat hal tersebut, Jepang bertekad untuk menguasai Kepulauan Jawa. Jepang pun menduduki Teluk Banten di kawasan Jawa Barat dan Keragan di Jawa Tengah. Pada awal Maret 1942, dan Batavia yang menjadi pemerintahan kolonial Hindia Belanda berhasil direbut pada 5 Maret 1942. Menyusul Bandung yang direbut pada 7 Maret 1942.
Belanda yang semakin tergeser terpaksa menghadapi perundingan Maret 1942, tepatnya di kota Kalijati. Dalam perundingan Kalijati, diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya, dilakukan penyerahan kekuasaan kepada Jepang di Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Djardja van Stackenburg-Statuur dan Letnan Jenderal Henten Purten yang merupakan Komandan Angkatan Perang Hindia Belanda di Jawa kepada Hitoshi Imamura selaku delegasi Dai Nippon. Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada di bawah kependudukan Jepang. Setelah Jepang berkuasa di Indonesia, akhirnya Jepang mendirikan pusat pemerintahan militer di kota-kota yang dianggapnya penting dan memiliki potensial. Wilayah militer ke-1 terdiri atas Jawa dan Madura. Di pusat pemerintahan militernya di Batavia, di bawah kepemimpinan Hitoshi Imamura. Wilayah kedua di Sumatera, pusat militernya di Bukit Tinggi, dipimpin oleh Angkatan Darat ke-25 Jepang, yaitu Jenderal Kobayashi. Wilayah ketiga di daerah timur Indonesia, pusat pemerintahannya di Makassar, dikuasain oleh Kaigun Angkatan Laut Selatan Laksamana Maeda.